pada pagi hari ini di New York dan sore hari di Indonesia, saya akan membawakan firman Tuhan mengenai jagalah hati dan pikiran kita. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana di sepanjang jalan itu, di kiri kanan ada yang namanya keberhasilan dan kegagalan. Oleh karena itu pentingnya untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kenapa orang Kristen seringkali susah untuk dipimpin Roh Kudus? Dan bagaimana untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, pentingnya kita punya intimasi akrab dengan Tuhan. Selama kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, Roh Kudus itu akan memimpin kita. Yang kedua, kita harus menjaga hati dan pikiran kita untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara sadar atau tidak sadar, ada dua hal hidup manusia yang Tuhan berikan, yaitu otak dan hati. Ini adalah kekuatan yang internal yang Tuhan berikan. Kalau kita membawanya dalam terang Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi ciptaan Tuhan yang hebat. Tetapi kalau hati dan pikiran kita tidak kita jaga dengan baik, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan kita melayani Tuhan, kita tidak menjadi orang Kristen yang efektif. Kita tidak bisa menjadi saluran berkat dan tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jaga hati dan pikiran kita. Orang mau merubah kondisinya dengan cara pindah lokasi sini, pindah lokasi, pindah negeri, pindah kota, pindah kerja, ya. Tetapi tidak mau merubah hati dan pikirannya. Maka kondisi boleh berubah, tapi orangnya tidak pernah berubah. Dan dia akan terus punya pikiran yang sama dan reaksi yang sama. Dan juga heran, hati dan pikiran saudara akan terpenjara dalam hidup saudara. Setan nggak perlu menipu, menjebak, dan seperti singa mengaum-ngaum untuk orang yang demikian. Cukup dengan keberatan hati dan pikiran saudara, dia sudah menguasai perjalanan hidupmu dan memenjarakan pikiranmu. Kalau pikiran kita ini negatif, maka hati kita juga negatif. Saudara, maka reaksi kita juga akan negatif. Dan kita akan melihat kehidupan ini juga negatif. Tapi kalau hati dan pikiran kita dicerai oleh Roh Kudus, dicerai oleh firman Tuhan, maka hidup ini akan mengasihkan yang luar biasa. Karena pertolongan Tuhan yang hebat, mujizat Allah yang dahsyat, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan. Saudara, kan saya kasih contoh. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dipenjara, kemudian dia menjadi orang kedua dari Firaun. Maka ketika kakaknya datang pada dia bilang begini, kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-reka yang baik untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Artinya apa? Yusuf berhasil menjaga hati dan pikirannya. Ketika situasi paling buruk pun, dalam keadaan kondisi yang tidak baik, yang tidak mengenakan, dia tetap bisa menjaga hati dan pikirannya. Dan di situ dia dipimpin oleh Roh Allah yang membuat dia menjadi orang hebat di Mesir. Hal yang sama terhadap Ayub, yang bersama-sama dengan istrinya mengalami penderitaan yang hebat, anak-anaknya mati, ternaknya mati, dua-dua mengalami penderitaan. Tapi yang tidak dialami istrinya yaitu sakit. Sedang Ayub ditambah sakit lagi dari kepala sampai kakinya. Saudara, yang lebih menderita siapa? Yang lebih menderita Ayub. Karena dia yang sakit.
Kalau istrinya nggak sakit. Tapi siapa yang komplain? Yang komplain istrinya. Karena apa? Karena Ayub bisa menjaga hati dan pikirannya. Saudara, artinya kondisi bisa buruk, bahkan terburuk bisa Anda alami. Tetapi hati ini tetap perlu dijaga. Ayub bisa jaga hatinya, istrinya tidak. Maka dari itu istrinya berkata, kutuki Tuhanmu. Masihkah kau mau menyembah Tuhan? Ngomongmu seperti perempuan gila, kata Ayub. Dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Makanya Tuhan berkata, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita harus memakai wisdom dari Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan menjaga kita supaya apa? Supaya kita benar di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa berjalan lebih jauh dari pikiran kita. Kalau pikiran kita ini hanya bisa berpikir 1 kilometer, maka kita hanya bisa berjalan 1 kilometer. Kita nggak akan bisa berjalan lebih jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena pikiranmu cuma sampai di situ. Ya. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan sanggup menjawab jauh dari apa yang kita doa dan pikirkan. Itu sebabnya Paulus berkata, pikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Supaya pikiran kita ini selalu sinkron dengan surga. Karena setiap hari kita ini berhadapan dengan orang-orang di dunia. Berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan persoalan, dunia yang jahat, tipu muslihat iblis. Kalau pikiran kita tidak sinkron dengan Tuhan, ya, tidak sinkron dengan surga, tidak ada di hadirat Tuhan, maka Roh Kudus nggak akan bisa pimpin hidup kita. 2 Korintus 11 ayat 3 berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular dengan segala kelicikannya. Yang menyesatkan Hawa jatuh karena setan masuk memberi pemikiran tertentu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang menarik kita pikirkan, iblis itu waktu masuk dalam pikiran Hawa, Hawa itu bisa melihat buah itu indah di matanya. Setan itu memberi pikiran kepada kita seperti apa yang setan lihat. Tapi Tuhan ingin pikirkan kita sudah diperbarui, ya, di mana kita tahu akan pikiran Tuhan, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi, jaga hati dan pikiran kita. Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang jaga siapa? Kita, bukan Tuhan. Yang menjaga hatinya itu kita, tugas kita, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bukan Tuhan yang menjaga kita. Saudara, orang mau ngomong apa tentang kita terserah. Mereka punya mulut, biarin orang mau ngomong apa. Jelekin kita juga bisa, mau ngomong tentang apa tentang kita bisa. Tapi masalahnya, apakah omongan orang itu akan bersarang di dalam pikiran kita atau tidak? Saudara, itu Anda menentukan, ya. Pilihan itu tergantung dari kita. Ingat, hidup kita itu tidak tergantung dari orang lain, oleh keadaan lain. Hidup kita bukan tergantung dari omongan orang lain, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Yang memimpin, yang mengarahkan hidup kita, yang menentukan masa depan kita, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Jadi cuek. Segala omongan orang yang enak jangan sampai masuk dalam pikiran kita. Itu akan membuat penjara dalam pikiran kita. Oleh karena itu jaga hati kita, jaga pikiran kita. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, tapi hati kita tercemar, maka tidak mungkin Roh Kudus bisa pimpin hidup kita. Oleh karena itu, mengapa Tuhan minta pada Musa? Musa keluar dari Mesir hanya untuk menyembah Tuhan.
Allah minta Musa keluar dari Mesir, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Kenapa kau tidak menyembah Tuhan di Mesir aja? Apa nggak bisa menyembah di Mesir? Karena Allah tahu tidak mungkin bangsa Israel menyembah dalam situasi perbudakan dan dosa. Ada perbudakan dan ada dosa, tidak mungkin kita bisa menyembah Tuhan. You cannot worship Him. Ada perbudakan dan dosa, tidak mungkin kita bisa menyembah Tuhan. Ketika kita mau menyembah, kita harus keluar dari perbudakan itu. Artinya ketika hati dan pikiran kita ini tercemar, terpenjara, sulit kita bisa menyembah Tuhan. Kalau kita nggak bisa sembah Tuhan, bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita? Bagaimana Roh Kudus mau pimpin kita? Saudara nggak mungkin bisa dengar Dia. Saudara, kita lihat Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, apa yang ada di hatimu, maka seperti itu yang ada dalam pikiranmu. Amsal 23 ayat 7. Kalau pikiran kita sesuai kebenaran, maka keadaan apapun kita tetap punya pengharapan, ya, punya pikiran yang benar. Tapi kalau pikiran kita ini penuh dengan perkataan, nggak bisa. Hati kita ini berkata, nggak mungkin, nggak bisa. Saya nggak yakin. Ya, saudara, itu artinya saudara nggak yakin dan saudara hanya bertahan untuk hidup. Kalau hidupmu penuh ketakutan, ini merupakan senjata yang paling efektif di tangan setan untuk membunuh orang percaya, untuk bisa breakthrough, karena di dalam ketakutan Anda pasti tidak berdaya. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat, sedang Saul tidak berani? Padahal yang dihadapi sama, yaitu Goliat. Karena Daud punya satu persepsi yang beda dengan Saul. Waktu Daud menghadapi singa yang lapar dan beruang yang ganas, Daud waktu itu masih kecil. Apa enggak punya rasa takut? Ada rasa takutnya. Tapi dia tidak mau membiarkan hati dan pikirannya dipenuhi oleh rasa takut. Dia dipenuhi dengan hati dan pikiran dengan satu perspektif, bahwa Tuhan sanggup tolong saya waktu saya dikejar oleh binatang buas itu. Jadi waktu dia menghadapi Goliat, siapa orang yang tidak bersunat ini, dia berkata, kamu boleh datang dengan pedang dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, yang dulu pernah bebaskan aku dari cakar penungguan dan siang, maka Allah yang sama akan bebaskan aku dari orang ini. Saudara, realitasnya Goliat ini besar, gede, ya, jago berperang. Tapi kita punya Tuhan, dia bangun pikirannya. Dia bangun dasar pikirannya dia, bahwa Allahku sanggup bisa mengalahkan orang Filistin ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah bangun pikiran kita seperti itu? Pikiran kita sering dibangun di atas seperti dunia. Kalau pikiran kita sudah lain dengan pikiran Tuhan, pikiran kita dibangun di atas berita, sosial media, yang semuanya itu belum tentu benar. Maka, saudara, ayo bangun pikiran kita di atas firman Tuhan, yang sudah pasti tidak berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selamanya. Saudara, nggak ada ayat yang bilang iman timbul dari pendengaran akan berita, tapi iman datangnya dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kalau kita percaya dengan realita dan fakta, maka realita dan fakta itu masuk dalam pikiran kita. Dan itu memenjarakan pikiran kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus sulit memimpin kita. Sehingga kita tidak bisa mengalami breakthrough selama-lamanya. Saudara, itu yang terjadi pada orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Ketika Tuhan bertemu dengan dia, Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaannya sangat gampang untuk dijawab. Maukah engkau sembuh?
Mestinya sudah 38 tahun sakit. Mestinya bilang mau kan. Tapi apa terjadi? Orang ini melihat kondisinya yang impossible. Pikirannya sudah dimasuki di penjara oleh impossible. Dan dia merasa hopeless, tidak ada yang menolong kalau kolam ini goncang. Tidak bisa, final, nggak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Angkat tilammu, bangkit dan angkat tilammu, berjalanlah. Saudara, apa yang Yesus masukkan dalam pikirannya, sesuatu yang bertolak belakang. Tetapi ini dikatakan Tuhan mau break segala pikiran orang yang lumpuh ini. Demikian juga Tuhan mau break pikiran kita yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ayo baca firman Tuhan. Kita lihat juga waktu 4 orang yang mengangkat orang lumpuh ke rumah yang penuh dengan orang tidak bisa ditembus. Mereka membuka atap dan mereka bawa orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Dan Yesus melihat iman 4 orang lumpuh ini. Sehingga terjadi kesembuhan. Saudara, kalau mau mengalami satu terobosan breakthrough di dalam hidup kita, cek hati kita, cek pikiran kita. Saya percaya Roh Kudus akan siap membebaskan kita. Saudara, dan kita percaya apa yang menjadi penjara di dalam hidupan kita. Kalau hidup kita masih ada satu breakthrough, ya, ada satu kebebasan, maka perjalananmu yang cuma lonceng kematian akan menjadi kereta kuda yang membawa engkau kepada kemenangan. Apa penjara yang ada dalam pikiran kita? Kekecewaan, pahit hati, benci. Jangan main-main dengan itu. Itu sangat memenjarakan kita. Saudara, kekecewaan itu jangan dianggap enteng, saudara. Itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa mengalami apa-apa. Saudara, kalau ada yang kita kecewa hari ini, biarlah Roh Kudus bebaskan kita. Yang kedua, apa penjara? Keraguan kita, kekhawatiran, ketakutan. Yakobus berkata, jangan bimbang. Kalau bimbang seperti gelombang air diombang-ambingkan. Orang yang mendua hati jangan kira mendapat jawaban dari Tuhan. Saudara, oleh karena itu dikatakan, orang Kristen jangan hidup oleh fakta, tapi oleh iman. Makanya, kenapa Tuhan Yesus itu the master of mujizat? Allah yang luar biasa bisa membuat mujizat. Tapi di kampung halamannya sendiri, dia tidak pernah ada mujizat. Karena tidak ada iman. Tidak percaya. Saudara, orang kalau kita percaya, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang tiga, saudara, kita ini hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kelemahan dan kekurangan. Tapi Tuhan panggil kita bukan karena kita punya kualifikasi tertentu, bukan karena kita punya kehebatan, bukan karena kita punya semuanya. Dia panggil kita dengan segala kekurangan kita masing-masing. Saudara ingat, naik Fuji, ya. Siapa yang pernah mendengar itu? Saya pernah mendengar kesaksiannya. Orang yang tidak punya tangan dan kaki. Waktu dia bersaksi itu banyak orang yang nangis. Banyak orang yang tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan. Dia tidak punya tangan dan kaki. Tapi dia bisa menguatkan. Dan dia hidupnya menjadi motivator dunia yang penuh inspirasi. Saudara, dia menguatkan siapa? Dia justru menguatkan orang-orang yang punya tangan dan punya kaki seperti kita. Saudara, dia tidak punya tangan dan dia tidak punya kaki, tapi dia bisa menguatkan kita. Dia memberi pengharapan pada kita. Karena apa? Dia punya iman, dia punya pengharapan di tengah-tengah keterbatasannya. Oleh karena itu, saudara, jangan kita dibodohi dengan pikiran kita. Ayo, firman Tuhan membebaskan kita. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Fokus kepada Tuhan. Maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana bangsa Israel waktu dipimpin Musa di depan Laut Kolsom, di belakang tentara Mesir. Musa belum tahu jawabannya bahwa Laut Kolsom ini akan terbelah. Tapi Musa, seorang yang hidupnya dibangun oleh Tuhan, punya pikiran yang positif.
orang yang dekat oleh Tuhan sebagai pemimpin, dia juga nggak tahu akan Tuhan akan membelah laut kosong. Tetapi dia bisa bilang, jangan takut. Lihat keselamatan dari Tuhan hari ini. Bangsa Mesir yang kau lihat tidak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, karena apa? Pikiran Musa fokus hanya kepada Tuhan. Saudara, pengalaman kita dengan Yesus itu sungguh sangat penting. Pegang firman, baca firman. Jangan cuma dibaca, renungkan firman itu sampai ada pengertian hikmat yang ada pada kita. Mendengar firman yang paling tidak membuat hati kita sedih. Saudara, biarlah gali firman dan renungkan firman, maka kita akan mendapatkan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan juga kendalikan keinginan kita. Biarlah kita hanya dipacu keinginan Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kalau kita tahu kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita panggil dia Bapak. Tidak ada Bapak yang ingin membuat anaknya sengsara. Semua Bapak akan menggendong anak-anaknya sampai selama-lamanya. Ayo saat ini, jangan sampai ada penjara, kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan, kekecewaan yang ada dalam pikiran kita. Biar kita jaga hati dan pikiran kita, maka kita akan mengalami satu breakthrough, satu terobosan, yaitu kemenangan yang hilang gemilang. Amin.